Saat berangkat kerja, sebelum menjalankan WFO, pastikan Anda dalam kondisi sehat dan fit. Jangan lupa, wajib untuk selalu menggunakan masker, membawa hand sanitizer, dan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Wajib menggunakan moda transportasi pribadi atau yang disediakan perusahaan. Saat tiba di kantor, wajib gunakan masker. Cuci tangan di fasilitas yang telah disediakan atau menggunakan hand sanitizer sebelum memasuki kantor. Wajib menjalankan thermal screening oleh fungsi medikal. Hanya pekerja dengan suhu tubuh normal kurang dari 37,5 derajat Celcius yang diperbolehkan masuk kantor. Pekerja dengan suhu di atas 37,5 derajat Celcius diarahkan ke tim medis. Terapkan physical distancing sesuai dengan pengaturan yang telah ditetapkan. Penerapan physical distancing dengan mengatur pola layout, tata letak, tempat duduk, dan pengurangan kapasitas setiap ruangan. Mengisi daftar hadir online. Laksanakan pola hidup bersih sehat. Optimalkan fasilitas e-meeting dengan M-Teams. Apabila rapat fisik tidak dapat dihindari, patuhi aturan rapat dengan pastikan jumlah peserta sesuai kapasitas physical distancing yang diatur di setiap ruang rapat. Durasi rapat maksimal 60 menit. Hindari berjabatan tangan dan kontak fisik lainnya. Untuk pekerja yang harus keluar kantor, maka wajib membawa surat tugas dari atasan dan diserahkan ke security. Selama waktu istirahat, tetap terapkan physical distancing dan hindari keramaian, termasuk penggunaan fasilitas umum lainnya seperti toilet, musola, dan ruang tunggu. Dihimbau membawa bekal makan siang dari rumah dan gunakan peralatan makan dan minum pribadi. Dilarang meninggalkan kantor untuk membeli makan siang. Apabila tidak membawa bekal, wajib memesan makanan melalui layanan delivery service yang disediakan Pertamina maupun dari provider lain dengan protokol pengambilan makanan yang ditetapkan. Saat pulang kerja, wajib gunakan masker. Terapkan physical distancing dalam mobilitas menuju rumah. Wajib menggunakan moda transportasi pribadi atau yang disediakan perusahaan. Tidak mengunjungi tempat keramaian. Membersihkan diri sesaat tiba di rumah. Patuhi seluruh protokol mulai berangkat dari rumah, bekerja di kantor atau di lapangan, sampai kembali ke rumah. Tetap sehat dan selamat. Kuncinya adalah kejujuran dan disiplin dalam menjalankan protokol perusahaan. Jaga diri, selamatkan keluarga. Tetap semangat dan nyalakan energi tulus untuk melayani negeri.
kabar Warren? Puji Tuhan Siska, aku juga baik. Tapi Siska kalau tadi dilihat di bumper tuh aku kayak kelihatan lebih kurus ya Siska. Iya. Cuma selama WFA ini kayaknya aku semakin subur nih Siska. Waduh, wah parah ini semakin Siska. subur ya. Saya Iya. pikir Siska tadi salah orang. Sama orangnya Siska, Sama cuma beda ya? ukuran saja sekarang. Oke, ngomong-ngomong tentang subur nih Warren Iya. ya. Kita berharap jemaat terkasih yang sedang menonton di acara live streaming Iya. di Paskah tahun 2021 ini juga dalam keadaan yang subur. Bukan hanya subur badannya tapi juga subur sukacita dan damai sejahtera yang melimpah dari Tuhan. Amin Siska. Untuk jemaat dan juga Bapak Ibu yang bersuka cita, jangan lupa saat ini untuk segera mensubscribe channel Bakor Kris. Jadi di YouTube itu bisa subscribe, like dan komen dan ramaikan channel yang ada di situ ya pokoknya ya Siska. Betul, ya. selain ramaikan channel, ramaikan juga acara hari ini. Betul. Karena waktu kita masih cukup lama Bapak Benar dan Ibu ya. Tetap stay tune terus bersama kita karena hari ini ada apa aja sih Warren? Jadi Siska, nanti kita ada ibadah Paskah. Ibadah Paskah nanti akan dilayani oleh Romo Luki. Kemudian kita akan masuk ke dalam perayaan Paskah. Nanti di situ ada kesaksian pujian. Yang pertama dari paduan suara Gloria Patra. Terus yang kedua kita kedatangan tamu spesial nih Siska. Siapakah tamu spesial spesialnya? banget ini. Apakah kita berdua termasuk tamu spesial atau tidak nih? Kita termasuk spesial Siska, cuma ini lebih spesial lagi Lebih Siska. spesial Iya. lagi ya. Boleh Siska nyebutin namanya? Boleh, ini kan saudara kamu Siska. Saudara aku, Iya. wah luar biasa. Siska terharu loh disebut saudaranya loh ya. Iya. Nah mungkin Bapak dan Ibu sekalian juga tahu ya. Tamu spesial kita di hari ini adalah Ziva Magnolia. Ya, bagi Bapak dan Ibu jangan lupa untuk mengisi link absensi yang ada di layar kaca Bapak dan Ibu. Mungkin tadi yang baru bergabung bisa juga men-screenshot dulu, menyimpan dulu ya link absensi karena ada sesuatu nantinya. Betul Apa sekali, nih Siska. Warren? Jadi nanti untuk 10 orang Ya. yang beruntung, yang nanti tadi sudah mengisi absen, itu nanti bisa diundi dan dapat kesempatan yang sama untuk mendapatkan souvenir. Kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang sungguh mengasihi kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap berkat dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami juga berterima kasih ya Tuhan untuk karya penyelamatan-Mu ya Tuhan yang nyata, yang Kau nyatakan di kayu salib ya Tuhan. Darah-Mu yang tercurah ya Bapa yang menebus dosa kami ya Bapa. Kami juga berterima kasih ya Tuhan untuk karya kebangkitan-Mu Tuhan yang mengalahkan kuasa maut ya Tuhan, yang memberikan kami hidup Tuhan. Sampai saat ini Tuhan, hidup itu Tuhan memberikan kami untuk bisa kami berkumpul di sini Tuhan, anak-anak-Mu di Pertamina, untuk beribadah ya Bapak bersama-sama Tuhan. Walaupun kami berada di tempat kami masing-masing Tuhan, tapi kami tahu Tuhan, Tuhan berserta kami saat ini ya Bapak. Bapak kiranya mau pimpin ibadah kami, Tuhan yang sertai ibadah ini dari awal hingga akhirnya Bapak. Tuhan yang mau pimpin hati kami Tuhan agar kami boleh memuji Tuhan dengan baik ya Tuhan. Kami juga mau menyerahkan segalanya Tuhan dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Layakan kami ya Bapa untuk masuk ke dalam ruang-Mu yang kudus ya Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan. Kami naikkan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. What wondrous love is this, oh my soul, oh my soul. What wondrous love is this, oh my soul. What wondrous love is this that caused the
soul, to bear the dreadful curse for my soul. To God and to the Lamb I will sing, I will sing. To God and to the Lamb I will sing. To God and to the Lamb who is the great I am. While millions join the theme, I will sing, I will sing. While millions join the theme, I will sing. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi surga bergema, haleluya. Berbalas dan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Karya kasih-Nya genap, haleluya. Kemenangannya tetap, haleluya. Surya sambat jadi terang, haleluya. Takkan lagi terbenam, haleluya. Kuasa kubur menyerah, haleluya. Dan neraka takluklah, haleluya. Kristus jaya atas maut, haleluya. Terbukalah Firdaus, haleluya. Yesus sudah mati dan bangkit bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Jangan sia-siakan pengorbanannya. Mari rayakan kebangkitannya bersama-sama. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Mari rayakan.
Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Mari sama-sama katakan rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Rayakan, Yesus rayakan. Yeay! Rayakan, Yesus rayakan. Bilang kanan kiri, rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Sekali lagi katakan rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Jangan lagi kita hidup dengan hidup yang lama. Mari kita hidup berpaling kepada Sang Hidup. Christ alone will I glory, though I could pride myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I'll overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hands, but those trophies could not equal to the grace by which I stand. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope
is Christ alone. In Christ alone do I glory, for only by His grace I am redeemed. For only His tender mercy could reach beyond my weakness to my need. And now I seek no greater honor than just to know Him more, and to count my gains but losses to the glory of my Lord. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope. Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Mari hidup bersama dengan Dia. Hidup berpaling dengan Tuhan. Jangan sia-siakan karyanya. Jangan sia-siakan pengorbanannya. Mari berubah dari yang tidak baik menjadi hidup lebih baik. Bersama Tuhan selalu ada keterbukaan. Bersama Tuhan akan ada kemenangan demi kemenangan. Amin. Source of hope is Christ alone. My source of strength, My source of hope is Christ alone. My source of strength, my source of hope is Christ alone. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Yohanes 20 ayat 1, dilanjutkan ayat 11 sampai dengan 20. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih yang sedang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ.
aku telah melihat Tuhan. Dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan dengan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Ibu Bapak, saudari-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Wah, apa kabar semuanya? Saya berdoa, tadi saya baca sejenak di kolom chat, ada yang mohon doa ya. Saya berdoa, mereka yang menjawab salam saya, shalom. Tuhan boleh menambahkan rezeki, amin. Bulan depan gajinya naik 2 kali lipat, amin. Tapi dibayarnya tiap 2 bulan sekali, sama aja. Saudari-saudara, Kristus telah bangkit, haleluya, untuk kita semua. Pertama, izinkan saya menyampaikan turut prihatin dan berdoa untuk pemulihan kilang minyak di Balongan. Semoga proses segala sesuatunya berjalan dengan baik dan lancar. Kita juga mau berdoa untuk saudara-saudari kita yang tertimpa musibah bencana di NTT juga di NTB. Semoga mereka selalu dilindungi, dikaruniai kesehatan, dan mereka yang telah meninggal dikaruniakan istirahat abadi. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, selamat Paskah. Saudari-saudara, salam kenal. Nama saya Romo Luki. Saya pastor paroki di Bintaro Jaya, Gereja Santa Maria Regina. Saya sengaja loh saudara-saudari, dari pastoran, dari gereja, saya datang ke tempat ini langsung lengkap dengan jubah macam ini. Cat. Wah. Karena tuh saya yakin, saya ini kan nggak ada potongan tampang pastor. Betul nggak saudara-saudari? Coba menurut saudara-saudari katakan secara jujur, walaupun jujur itu terkadang menyakitkan, ada lagunya kan. Katakanlah, katakan sejujurnya, apa mungkin tampang ini ada pastornya. Saya yakin dan percaya ya. Saya tuh tadi ketika masuk ke sini, saya buka kaca di termometer, termogan sama satpam. Lalu satpam itu tanya kepada saya, Pak mau kemana? Saya pastor, saya ada ibadah, saya bilang. Lalu satpamnya tanya, pastor apa Pak? Padahal saya udah pakai lengkap begini. Saya bilang saya ada ibadah Paskah. Oh iya silakan. Saudari-saudara, saya tuh merasa pasti kalau saya nggak pakai jubah, pakai baju biasa gitu ya. Rasanya orang nggak ada yang percaya. Tadi kalau saya datang ke sini, nggak ada yang jemput, datang sendirian ke sini, pasti tidak ada yang percaya saya ini pastor. Mungkin sepenglihatan ibu bapak, saudara-saudari sekalian, potongan tampang kayak gini lebih cocok ada di ITC Roxy, ya kan? Jadi engkoh-engkoh yang dagang handphone, kakak handphonenya kakak ya, yang servis handphone. Atau saya mungkin lebih cocok di Pasar Baru, ya kan? Bakmi Abun, wah saya nih yang jualan ya kan, engkoh-engkoh jualan mie babi, kayaknya saya lebih cocok daripada tampang begini jadi pastor. Tapi begini-gini ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya ini pastor untuk Uskupan Agung Jakarta. Saya lama berkarya 5 tahun di pedalaman Papua. Tadi saya senang bicara ada ketua persekutuan Perokris kita ya dari juga pernah bertugas lama di tanah Papua, Bapak Gatot kalau saya nggak keliru tadi. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, senang jadi saya ngobrol-ngobrol tentang tanah Papua sama dengan beliau. Tadi saya tuh berpikir, apakah saya berangkat ke tempat ini pakai baju batik? Kalau saya tadi pakai baju batik, mungkin saya takut dikira saudaraan sama Bapak BTP ya kan. Maka saya urungkan niat saya untuk pakai batik, ya udahlah pakai jubah aja langsung biar kelihatan pasturnya. Ibu bapak, saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu ada seorang mahasiswi
dalam tugas religiusitasnya, dia datang untuk wawancara dengan saya. Pertanyaannya, istimewa buat saya. Dia bertanya kepada saya begini, Romo, apa yang dimaksud dengan spiritualitas, Romo? Saya jelaskan kan, spiritualitas dari kata Latin spiritus, ya. Dari kata Yunani neves, dari kata Ibrani ruach, artinya adalah hidup yang digerakkan oleh Roh Allah. Wah, keren, canggih, udah saya jelaskan seperti itu. Lalu saya bingung, mahasiswi ini dia tanya kepada saya begini, Romo, lantas apa yang dimaksud dengan spiritualitas napas, Romo? Saya bingung kan. Apakah ada kaitannya dengan kata nefes yang tadi saya jelaskan? Saya tanya kepada dia, Nak, aku belum mengerti. Maksud pertanyaanmu apa? Spiritualitas napas itu maksudnya apa? Itu loh Romo, umat Romo yang kalau ke gereja hanya napas saja, Natal dan Paskah doang. Keren amat pakai bahasa napas, Natal dan Paskah, tapi pakai depannya ada kata spiritualitas. Saya kira itu bukan sebuah spiritualitas, karena spiritualitas itu hidup yang digerakkan oleh Roh Allah. Masa hidup yang digerakkan oleh Roh Allah hanya datang ke gereja tiap Natal dan Paskah? Buat saya spiritualitas itu namanya spiritualitas kapal selam. Spiritualitas kapal selam itu kalau tiap Natal muncul, habis Natal selesai tenggelam lagi. Nanti muncul lagi Paskah muncul. Semoga saudara-saudari yang ada di sini enggak pakai spiritualitas kapal selam ya. Orang yang punya spiritualitas kapal selam ini, dia itu ke gerejanya hanya napas nikmat. Kepanjangan dari Natal, Paskah, nikmat, nikah dan mati. Sisanya nggak pernah ke gereja. Ya. Dia datang ke gereja hanya napas nikmat, Natal, Paskah, nikah dan mati. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, perayaan hari ini, perayaan Paskah ya. Sebelum saya bicara soal makna Paskah, saya ingin mengatakan begini Ibu Bapak, saudara-saudariku. Yang namanya setiap perayaan dirayakan karena ada maknanya. Kalau tidak ada maknanya pasti tidak dirayakan. Contoh, 10 Desember dirayakan oleh kita semua. Karena apa? Hari jadi Pertamina. Ya, kita rayakan semua. Ada maknanya. Tanggal 29 Juni itu juga dirayakan oleh Bapak Komisaris Utama kita. Karena hari ulang tahunnya ada maknanya. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian juga dengan tanggal 11 Oktober. Dirayakan oleh saya. Karena saya ulang tahun. Ya elah malah iklan Romo. Saudari-saudara, yang namanya perayaan dirayakan karena ada maknanya. Demikian juga dengan perayaan Paskah yang kita rayakan hari ini. Paskah maknanya adalah Kristus yang telah bangkit mulia. Kebangkitannya menjadi pengharapan untuk kita semua. Untuk Anda saudara-saudari sekalian dan untuk saya. Kita berpengharapan kelak akan bangkit juga bersama dengan Kristus yang telah bangkit mulia. Kebangkitan, peristiwa kebangkitan menandakan kalau janji Allah enggak pernah ingkar. Allah berjanji akan mengaruniakan rencana keselamatannya bagi kita. Dan rencana keselamatannya itu tergenapi melalui wafat Kristus di salib. Tapi enggak selesai sampai di situ. Karena selanjutnya ia bangkit agar kita semua pun yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ingat Yohanes 3 ayat 16 mengatakan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Amin. Luar biasa. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita bicara soal pengharapan akan kebangkitan mulia, Rasul Paulus dalam surat di Ibrani 6 ayat 19, dia mengatakan
Pengharapan itu seperti sauh yang dilabuhkan. Yang namanya sauh. Sauh itu kan sama dengan jangkar. Pengharapan itu diibaratkan dengan jangkar. Jangkar yang dilabuhkan enggak kelihatan saudara-saudari. Dia harus tenggelam, dia harus mencengkram dasar laut. Namun kapal yang di atasnya manakala diombang-ambingkan ombak, ada badai yang menerpa, kapal itu tetap kuat karena jangkar menancap ke akar. Demikian juga dengan pengharapan. Ketika kita berpengharapan dalam Dia yang adalah Kristus yang telah bangkit, pengharapan kita menjadi kuat, tidak goyah walaupun badai pandemi ini menerpa. Corona nggak kelar-kelar. Kita nggak bisa lagi ngantor seperti biasa. Ibadah dilakukan secara online. Persekutuan kita live streaming macam hari ini. Saudara-saudari, namun janganlah pengharapan kita kendur dan luntur. Sebab apa? Walaupun itu semua menerpa kita, kalau pengharapan kita ada dalam Kristus, kita tetap kuat. Kita tetap kokoh dan bertahan. Ibu bapak, saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Makna Paskah buat saya, ya, apapun yang kita alami, berbagai macam peristiwa yang kita alami, kejatuhan-kejatuhan yang kita alami, Paskah berarti buat saya tiada henti. Kita mau berdiri, bangun, bangkit, dan kembali kepada jalan Tuhan. Ibu bapak, saudari-saudaraku, maka saya tuh tadi teringat ketika cerita-cerita tentang tanah Papua. Bukannya sombong ya, saya tuh suka ngelihat heran gitu loh dengan umat Allah di Jakarta. Kalau dia pakai mobil yang pintunya bisa kebuka sendiri. Psh, itu jalan ke gerejanya tuh dengan dada membusung. Wah elah, ke gereja tuh udah kayak acara fashion show saya melihat ya. Kadang-kadang saya tahu, saya bisa membedakan sepanjang saya berkarya di Jakarta 3 tahun ini, saya tahu tas ibu-ibu yang dibawa itu asli atau palsu atau KW super, saya bisa bedakan. Bedakannya dari mana, saudara-saudari? Kalau tasnya itu ketika lagi komuni menyambut tubuh Tuhan, ditinggal di kursinya, itu pasti tasnya palsu. Selain palsu, nggak ada duitnya karena ditinggal, ya kan. Tetapi kalau tasnya dibawa ketika komuni, bawanya dikempit, gitu ya. Kalau bawanya masih dikempit kayak begini, saya masih curiga. Belum tentu itu asli kalau dikempit, ya. Bisa jadi itu KW super buatan Mangga 2, ya kan? Bukan beauty di Plaza Indonesia. Tapi saudara-saudari, saya tahu itu tas pasti asli. Kalau dibawanya tuh di ujung sini nih. Kalau dibawanya di ujung sini sembari dikasih lihat ke Romonya. Ini Romo, Hermes, Coach, ya kan, Louis Vuitton. Itu tas asli pasti. Dia mau kasih tunjuk ke Romonya. Ibu bapak, saudari-saudara, saya bukannya sombong tadi saya bilang. Saya dulu waktu di Papua, kemana-mana itu naiknya pesawat. Charter pesawat. Belum ada jalan darat karena saudari-saudara, naik pesawat Pilatus Porter bukannya keren, betul bukannya keren. Nggak ada tiket pesawat di sana, hanya dicatat di buku, dicatat di buku. Dan kita orang sama barang harus ditimbang sama-sama. Timbangannya pakai timbangan beras, coba ya. Kita ditimbang, kalau timbangannya pas gitu ya bisa naik. Saudari-saudaraku, jangan juga dipikir naik pesawat di tanah Papua keren. Saya itu setahun pasti 2 kali menuju ke Timika. Belum ada jalan darat dari tempat saya bertugas. Nama paroki tempat saya bertugas adalah Paroki Bomomani. Distriknya namanya Distrik Mapia, kabupatennya Kabupaten Dogiai. Bingung kan? Itu ada di mana Romo, gak ada di peta kali. Saudari-saudara, naik pesawat cuman paling 30 menit lah. Ya.
Naik pesawat itu paling 30 menit. Tapi saya senang, setahun pasti 2 kali kebagian naik pesawat Pilatus Porter. Wah, keren. Saudari-saudara, suatu kali saya diundang ke Timika, ke Keuskupan Timika, ada peresmian gedung karya pastoral. Lalu ada seorang muda, dia bilang kepada Bapak Uskup, almarhum Uskup John Philip Saklil itu dekat sekali dengan saya. Dia itu kan penampilannya koboi banget, ya santai, pokoknya pembawaannya santai sekali. Maka umat Allah tidak segan sama beliau, sangat akrab sekali, sangat friendly. Ada seorang pemuda, dia datang menghadap Bapak Uskup. Kebetulan saya lagi duduk di sebelah Bapak Uskup. Dia bilang kepada Bapak Uskup, Bapak Utup, izinkan aku untuk benani. Wah, orang ini ternyata pelok nih, saya dengar suaranya. Lalu Bapak Uskup bilang, sana, naik panggung sana. Ya. Lalu dia mulai ambil mic. Dia bilang, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, izinkan aku untuk benani. Wah elah, anak Papua loh, dia mau bernyanyi dengan keterbatasannya, tapi ia ingin menyumbangkan suara emasnya. Lalu dia mengatakan, lagu ini berdudul To Be and Tango. Wah elah, lagu barat nih. Lagu salsa, ada tenggo-tenggonya nih. Saya udah curiga nih, ini lagu apa? Lalu dia bilang, mutik, musik maksudnya, mutik. Wah, dimainkan mutik. Lalu dia mulai bernyanyi. Judulnya tadi To Be dan Tango. Dia mulai bernyanyi. To be tan, oh tenggol-tenggolan. To be tan, ya elah. Aku kira nyanyi apa to be dan tango. To be tan, tenggol-tenggolan. Saudari-saudara, kita pun terkadang salah kaprah. Salah kaprah akan makna Paskah yang kita rayakan. Puluhan tahun kita merayakan Paskah, tapi kok rasanya hidup kita begini-gini aja. Karena apa? Karena Paskah bukan hanya sekedar kita bernyanyi haleluya handle, haleluya, haleluya. Tapi sebentar kita nyanyi ane lupa. Paskah maknanya bukan hanya kayak begitu. Kalau Paskah maknanya kita hanya sekedar ke gereja beribadah ketika Paskah, lalu habis itu hidup kita kembali biasa-biasa aja, jatuh ke dalam hidup yang lama, habitus yang lama lagi. Paskah tidak menjadi bermakna untuk kita. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema Paskah kali ini tahun 2021 antara PGI dan KWI berbeda. Ya. Kalau tema Paskah KWI, Konferensi Wali Gereja Indonesia, temanya adalah semakin beriman, semakin solider, membangun solidaritas ekonomi. Ini gara-gara pandemi jadi tema Paskahnya berbeda. Biasanya KWI, PGI jadi satu. Ya kan? Sedangkan tema Paskah dari PGI, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, temanya adalah berpaling kepada Sang Hidup. Mereferensi dari bacaan yang tadi saya bacakan dari Yohanes 20 ayat 11 sampai dengan 20. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, walaupun berbeda, namun ada benang merah yang sama yang bisa ditarik. Yakni keduanya bersama-sama ingin mengungkapkan wujud nyata iman dalam mewujudkan solidaritas. Ya. Jadi kalau iman itu tidak diwujud nyatakan, menurut Rasul Yakobus dalam kitab Yakobus dikatakan iman tanpa perbuatan itu mati. Iman tanpa perbuatan omong doang atau omong kosong. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang menarik kalau kita merenungkan tema pada hari ini, tema perayaan Paskah pada hari ini, berpaling kepada Sang Hidup. Kata berpaling, saya browsing dari internet, lihat KBBI. Berpaling itu artinya menoleh. Berpaling itu artinya mengubah haluan. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya kira makna dari kata berpaling bukan hanya sekedar noleh, balik lagi. Kalau pertobatan kita hanya sekedar seperti noleh balik lagi,
Ini yang namanya pertobatan milenial, pertobatan tomat, tobat tomat, sebentar tobat, sebentar kumat, ya kan? Sebentar taat, sebentar lagi berkhianat. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertobatan janganlah kayak seperti tari poco-poco. Tari poco-poco kan dia maju 2 langkah, balenggang patah-patah, udah maju, dia mundur lagi, dadi. Pertobatan yang kayak gitu tidak pernah mengubah, tidak pernah mengalami yang namanya transformasi hidup. Maka saya senang dengan kata berpaling. Berpaling maknanya jelas, mengubah haluan. Transformasi hidup terjadi ketika kita berpaling dari kehidupan lama kita, habitus lama kita yang males, suka telat, suka marah-marah, yang menjadi pribadi yang gak sabaran, yang hidup dipenuhi dengan dosa. Kita berpaling, mengubah haluan menjadi hidup yang senantiasa mau digerakkan oleh Roh Allah. Hidup yang senantiasa mau menurut dan berjalan bersama dengan Tuhan sendiri. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, buat saya Paskah berbicara soal kesaksian. Sebagaimana Maria Magdalena, ia mengalami penampakan Tuhan, selanjutnya ia diutus untuk bersaksi. Demikian juga dengan hidup kita. Semoga dengan perayaan Paskah yang kita buat, kita pun semakin mengalami Allah. Kalau orang udah mengalami Allah, mengalami dicintai dengan Tuhan, pasti hidupnya juga berbuah. Dan buahnya itu boleh dirasakan di tengah keluarga, dalam kebersamaan dengan masyarakat, dalam pekerjaan, di mana-mana hidup kita boleh menjadi buah berkat bagi yang lain. Maka saya ingin menutup renungan pada siang hari ini, saudara-saudari. Kalau ada protokol kesehatan yang namanya 3M, ada lagunya kan tuh. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, jangan cuci tangan pakai sabun. Ada 3M ya, kita semua tahu. Saya mau akhiri pesan Paskah saya dengan 3M, jangan lupa 3M saudara-saudari. Mari M yang pertama, kita mensyukuri hidup kita sebagai anugerah dari Allah. Pengorbanan Kristus tidak akan menjadi sia-sia kalau kita senantiasa mau mensyukuri anugerah hidup. Jangan lagi bersungut-sungut di setiap peristiwa hidup yang kita alami, termasuk badai pandemi corona yang tiada akhir ini. Ingat, kalau pengharapan kita macam sauh, macam jangkar, kita tetap akan bertahan dan kuat. M yang pertama, mari mensyukuri anugerah hidup yang Tuhan beri. M yang kedua, Paskah menjadi berarti karena M yang kedua. Mari kita menata hidup lebih baik lagi. Menjalani hidup dengan lebih baik, membangun habitus baru bersama dengan Tuhan. Kita tinggalkan pola hidup habitus lama kita yang malas, yang suka marah, yang tidak setia, dan seterusnya. M yang kedua, mari kita menata hidup lebih baik lagi. Dan M yang ketiga, Mat Paskah untuk kita semua ya. Selamat Paskah. Di akhir renungan ini saya ingin menyanyikan satu buah lagu. Lagu ini senantiasa memberikan saya kekuatan ketika saya menjalani hari-hari saya dalam karya pelayanan di tanah Papua. Semoga melalui nyanyian ini boleh menjadi kekuatan untuk saudara-saudari sekalian. Mutik, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan.
Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah dalam hidup ini Tuhan. Tetaplah kita menaruh pengharapan pada Tuhan, sebab janjinya tiada pernah ingkar. Dan bagi kita yang percaya, mukjizat Tuhan pasti akan nyata. Kita nyanyikan refrennya ya bersama-sama saudara-saudari. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Selamat Paskah, Tuhan memberkati kita. Amin. Here in the presence of the Lord.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam surga, Allah yang maha suci dan kudus, puji syukur, hormat dan kemuliaan bagimu Bapa. Hari ini kami bersuka cita karena pengorbanan dan cinta kasih Allah untuk kami anak-anak-Mu yang percaya. Kami merayakan, kami menyambut Fajar Paskah yang telah bersinar untuk kami. Yesus telah bangkit, Yesus menang. Pelayanan misi di Indonesia terus bertumbuh dan semoga banyak orang percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat dunia. Berkatilah ya Tuhan pelayanan kami. Tuhan yang Maha Kuasa, sekalipun masih ada terorisme yang menakutkan kami, mereka melakukan niat kejahatan mereka. Kami berdoa, kiranya Tuhan Yesus melindungi kami, memelihara dan mencukupkan kebutuhan para pendeta, pastor, pelayan misionaris, dan hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Ya Tuhan, ya Roh Kudus, tutup bungkus dengan kasih-Mu. Tuhan, sekalipun kedagingan ini kuat, tetapi kuasa-Mu melebihi segalanya di dalam kehidupan kami. Berilah hikmat-Mu agar hamba-hamba Tuhan yang Kau utus menjadi gembala yang baik, melakukan kebenaran dan kesaksian di dalam firman dan kemuliaan nama-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan. Tuhan, berkatilah badan koordinasi umat Kristen di setiap unit region, RU anak perusahaan. Bangkit dan aktifkanlah pelayanan dan kesaksian mereka demi menunjang program kerja, diakonia, peribadahan rutin, maupun acara-acara yang berkait dengan kerohanian. Tumpangkanlah tangan kuasa-Mu agar campur tangan Tuhan membuat terang-Mu bersinar dan akan banyak anak Tuhan bergabung di lingkungan kerja Pertamina ini maupun di gereja dan masyarakat. Ya Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau sudah mendengar doa kami. Kami menyerahkan doa ini kepadamu. Kiranya Tuhan Yesus menolong kami. Kasihanilah kami ya Tuhan. Terimalah doa kami. Doa ini kami naikkan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu, saudara-saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam doa. Kita menunduk dan mengambil sikap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bagi Pertamina, mari kita berdoa untuk kasus kebakaran di RU 6 Balongan. Semoga korban dapat segera pulih dan RU 6 Balongan dapat kembali beroperasi dengan normal. Kami berdoa pula untuk restrukturisasi holding dan subholding Pertamina agar dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat besar untuk Pertamina secara korporat. Kami berdoa pula untuk Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Holding dan Subholding, serta anak perusahaan, agar diberikan hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan dalam memimpin Pertamina. Kami berdoa pula untuk seluruh karyawan Pertamina, agar memiliki semangat bekerja yang tinggi untuk membawa Pertamina terus bertumbuh. Kami berdoa pula untuk karyawan Kristen Pertamina, agar dapat menjadi garam dan terang yang memberikan dampak baik di fungsi masing-masing. Kami berdoa pula semoga Pertamina dapat terus tumbuh, memberikan profit yang semakin besar, dan menjadi perusahaan
yang semakin menjadi berkat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami juga hendak menaikkan doa kami bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Pertama-tama kami hendak berdoa bagi pemimpin bangsa dan negara kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para gubernur, wali kota dan bupati, dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan hati yang takut akan Tuhan. Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan bagi para pemimpin bangsa dan negara ini dalam mengambil keputusan yang penting tiap-tiap harinya yang menyangkut hidup rakyat banyak ya Tuhan. Kami berdoa, kami bersyukur tentunya memiliki seorang presiden yang rendah hati, yang baik seperti Pak Jokowi ya Tuhan. Biarlah Tuhan di periodenya yang kedua ini memimpin bangsa dan negara kami. Tuhan terus memberikan kesehatan, kekuatan kepada Bapak Presiden ya Tuhan, dan seluruh ya Tuhan jajarannya ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan juga mengingat lembaga legislatif, para anggota DPR, DPRD, ya Tuhan, mereka ya Tuhan yang ada di lembaga legislatif dari tingkat pusat sampai ke daerah ya Tuhan. Juga kami meminta supaya Tuhan memberikan hikmat, hati yang takut akan Tuhan, serta kebijaksanaan dalam setiap mengambil keputusan ya Tuhan. Dalam setiap rapat-rapat yang diadakan, biarlah Tuhan mereka menomorsatukan rakyat, bangsa dan negara ini ya Tuhan. Kami berdoa di kesempatan yang spesial ini, kami hendak memberkati lembaga legislatif kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengingat juga ya Tuhan lembaga yudikatif ya Tuhan, dan seluruh pemimpin ya Tuhan yang ada di dalam bangsa dan negara ini. Kami percaya sesuai dengan firman Tuhan berkata, tidak ada pemimpin yang tidak berasal daripada Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami sangat bersyukur Tuhan telah memberkati bangsa dan negara kami sedemikian rupa. Berkatilah ya Tuhan, pimpinlah ya Tuhan terus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan untuk pandemi COVID-19 yang belum selesai sampai hari ini. Tuhan yang menolong bangsa kami ya Tuhan dapat keluar dari pandemi COVID-19 ya Tuhan. Berkatilah Tuhan semua program yang pemerintah ya Tuhan adakan ya Tuhan. Mulai dari pengadaan ya Tuhan antivirus ya Tuhan, sampai ya Tuhan program vaksinasi ya Tuhan yang diadakan ya Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan yang memberkatinya ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan menolong program vaksinasi dapat mencapai target ya Tuhan. Ada 200 juta lebih ya Tuhan masyarakat Indonesia ya Tuhan. Dan semua ya Tuhan biarlah mendapatkan program vaksinasi ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Allah ya Tuhan juga untuk ya Tuhan saudara-saudara kami yang terkena dampak ya Tuhan dari pandemi COVID-19 ya Tuhan. Tidak sedikit yang kehilangan pekerjaan, yang di PHK, yang dirumahkan ya Tuhan, yang kena potongan gaji ya Tuhan. Kami berdoa tolonglah ya Tuhan akan bangsa dan negara kami ya Tuhan. Juga ya Tuhan para bisnismen ya Tuhan, pengusaha ya Tuhan yang harus kehilangan omsetnya ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan yang menolong ya Tuhan bangsa dan negara kami ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan pandemi ini ya Tuhan segera berlalu ya Tuhan, sehingga perekonomian kami dapat bangkit kembali ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, mengingat ya Tuhan juga para nakes, tenaga kesehatan ya Tuhan, dokter, suster, perawat ya Tuhan yang berada di garis depan dari menghadapi masalah COVID-19 ini ya Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan yang memberikan pertolongan, kekuatan ya Tuhan kepada ya Tuhan tenaga kesehatan ya Tuhan yang ada ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk tim gugus depan COVID-19 ya Tuhan, baik nasional maupun daerah ya Tuhan.
Kiranya Tuhan yang terus menolong, memberikan hikmat ya Tuhan, hati yang takut akan Tuhan, serta kebijaksanaan ya Tuhan, di dalam setiap mengambil keputusan ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk COVID-19 ini, Tuhan yang menolong bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kejahatan teroris di Indonesia ya Tuhan, di mana baru-baru ini terjadi penyerangan gereja ya Tuhan di Makassar ya Tuhan. Juga terjadi penyerangan ya Tuhan di Mabes Polri ya Allah ya Tuhan. Kami berdoa memohon perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan, terutama bagi TNI dan Polri dan seluruh anggotanya ya Tuhan. Berikanlah ya Tuhan perlindungan ya Tuhan, kuat kuasa daripada Roh Kudus menolong ya Tuhan akan bangsa dan negara kami ya Tuhan. Tuhan bekerja ya Allah ya Tuhan, juga supaya semua jaringan teroris dimanapun berada dapat ditumpas ya Tuhan. Orang-orang jahat ya Tuhan, semua anggota teroris ya Tuhan dan jaringannya dapat ditangkap ya Tuhan segera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, memohon pertolongan-Mu, kuat kuasa daripada Roh Kudus bekerja ya Tuhan di bangsa dan negara kami ya Tuhan. Tuhan melindungi ya Tuhan semua gereja-gereja ya Tuhan, tempat-tempat ibadah yang lain ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk semua markas kepolisian ya Tuhan, TNI ya Tuhan juga ya Tuhan. Tuhan yang menjaga dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan. Kami hendak menutup bungkus bangsa dan negara kami dengan kuasa daripada darah Kristus ya Tuhan. Tuhan yang menolong sekali lagi bangsa dan negara kami. Pada kesempatan ini kami serahkan ya Tuhan, keamanan bangsa dan negara kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Demikianlah Tuhan, kami naikkan doa kami ya Tuhan. Doa yang tidak sempurna ini ya Tuhan, biarlah Tuhan yang sempurnakan ya Tuhan. Biarlah jadi kehendak Tuhan, rencana Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tutup ibadah Paskah kita pada siang hari ini, kita siapkan hati kita mau berdoa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami mengucap syukur tiada henti kepadamu, sebab Engkau sungguh baik Tuhan. Kasih-Mu berlimpah, senantiasa menyertai kami. Tuhan, terima kasih untuk perayaan Paskah yang boleh kami rayakan dengan semarak mulia. Semoga perayaan Paskah ini bukan hanya sekedar seremonial, tapi sungguh-sungguh menjadi perayaan yang mengubah hidup kami untuk semakin dekat denganmu. Yesus, ajari kami untuk senantiasa menaruh pengharapan kami. Iman percaya kami hanya di dalam nama-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha baik. Engkau Tuhan yang senantiasa memimpin kami. Dan Engkau menyebut diri sebagai gembala yang baik, yang akan mengantarkan domba-domba-Mu menuju ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang, ke jalan keselamatan Tuhan sendiri. Dan Tuhan, kami ingin mohonkan berkat-Mu turun dan tinggal untuk kami, untuk keluarga-keluarga kami, untuk setiap mereka yang memohonkan doa-doa kami, mereka yang sakit Kau pulihkan, mereka yang tersesat Kau temukan, mereka yang berjalan jauh daripadamu dapat kembali berjalan dan melangkah bersama dengan Tuhan. Semoga berkat-Mu turun dan tinggal untuk kami, untuk anak-anak dimanapun mereka berada dalam menggapai masa depan seturut dengan kehendak Tuhan. Berkat Tuhan turun untuk kita, membimbing, melindungi, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau
Yesus Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Habis. Ya, kembali lagi bersama Iya. kita berdua Bapak dan Ibu sekalian yang ada di live streaming dan juga Zoom. Iya. Dan tentunya Weren ya, kita ucapkan terima kasih kepada Romo atas firman yang sudah diberikan. Betul sekali Siska. Siska tersegarkankah dengan firman dari Romo? Sangat Benar-benar ya. tersegarkan tentunya nih Iya Warren Siska. ya. Tadi ada pesan penting tuh di ujung Pesan ujung penting. khotbahnya Romo. Betul, Betul. selain protokol kesehatan 3M, Iya. Romo juga memberikan pesan pentingnya, yaitu 3M juga nih Warren. Betul, yang M pertama apa itu? Yang Siska? M pertama itu mensyukuri hidup kita. Nah, Warren tahu nggak nih kira-kira M keduanya? Tentu tahu. M yang kedua itu menata hidup, dan yang paling penting nih M yang ketiga apa itu Sis? M ketiga kita bareng-bareng Oke kali ya. ya. 1, 2, 3, Met Met Paskah. Paskah. Itu dia dari Romo yang sudah memberikan firman Tuhan di Iya. hari ini ya Warren ya. Betul sekali. Dan Bapak dan Ibu yang terkasih, tentunya kita baru saja melihat video singkat mengenai bencana banjir yang ada di NTT, Betul ya sekali, kan? Siska. Dan bagi Bapak dan Ibu, kami persilahkan terlebih dahulu untuk Bapak Ibu sekalian, mungkin yang ingin memberikan persembahannya, kami sangat terbuka lebar bagi Bapak dan Ibu yang ingin mempersembahkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan di acara Paskah ini melalui rekening yang sudah ada di layar kaca Bapak dan Ibu. Betul sekali Siska. Jadi persembahan yang kita kumpulkan nantinya 100% ya Siska akan kita sumbangkan ke saudara-saudara kita yang terkena musibah di daerah Nusa Tenggara Timur dan juga Nusa Tenggara Barat. Kita juga berdoa ya Siska, semoga daerah Nusa Tenggara Timur dan juga yang terdampak bencana alam semoga bisa segera pulih, dan juga saudara-saudara kita di sana bisa selalu senantiasa dilindungi oleh Tuhan Siska. Amin, dan Iya. tentunya kita berharap rekan-rekan semuanya dimanapun kita berada tetap dalam perlindungan Tuhan dan tetap dalam keadaan yang sehat ya Warren ya. Amin Siska. Nah Iya. untuk itu Warren kita mungkin ingin melihat
atau ingin menyapa beberapa rekan kita Iya. ya yang ada di luar studio ini. Betul, saya bisa langsung kita sapa ya Siska ya. Oke, untuk Iya. yang pertama, halo Ibu Indriati Retno, apa kabarnya? Ibu Indriati adalah perwakilan dari pekerja di kantor Pertamina. Halo Ibu, apa kabar? Baik, Mbak Siska, dengar suara saya? Dengar Ibu, suaranya sangat jernih sekali. Terima kasih untuk kehadirannya ya Ibu ya. Mungkin Selamat langsung. Paskah ya, Mas Selamat Saudara. Paskah Ibu. semuanya. Bapak Ibu semuanya, selamat Paskah. Iya. Ibu Indri, nah di Paskah 2021 ini tentunya punya makna tersendiri. Siska yakin Bu Indri punya makna yang luar biasa di Paskah 2021. Nah, kami ingin menanyakan kepada Ibu Indri, makna Paskah bagi Bu Indri itu apa sih? Kalau makna Paskah itu dari sejak saya kecil sampai sekarang rasanya tidak pernah berubah loh Mbak ya. Paskah itu kan apa namanya, dosa kita yang manusia berdosa ini sudah ditebus oleh Tuhan dan kita disediakan tempat di sana oleh Tuhan Yesus. Cuman di balik itu semua yang sangat melekat di hati saya itu ketaatan Tuhan Yesus itu loh. Menjalani semua perintah Bapa dengan taat sampai mati. Bagaimana dengan kita? Apakah hanya karena pandemi kita terus galau, banyak masalah, terus sedih, nelongso, bersungut-sungut? Enggak gitu ya. Kita tetap harus taat sampai mati itu. Mungkin itu yang selalu menjadi pegangan bagi saya. Terima kasih, Terima kasih, Ibu Ibu. Indri untuk sharingnya di hari ini. Selanjutnya nih Warren, Warren ingin Selanjutnya. menyapa siapa? Selanjutnya kita akan menyapa salah satu pekerja dari unit Jakarta. Kita akan menyapa Bapak Aswin L. Gultom. Halo Bapak, sudah terhubungkah? Halo, Halo Bapak, shalom. semua. Selamat Paskah Bapak Aswin. Apa kabar ya Pak? Luar biasa, baik. Baik Puji Pak Aswin, Tuhan. puji Tuhan Bapak. Bapak juga boleh dong Pak diceritakan Pak makna Paskah untuk Pak Aswin di tahun 2021 ini Pak. Silakan Pak. Ya, mungkin makna Paskah tadi yang udah diutarakan juga dari Bu Indriati, memang kita bagaimana kita meneladani Yesus yang benar-benar mau taat bahkan sampai di kayu salib. Selain itu pada perayaan Paskah biasanya kita juga mengingat akan orang-orang dekat kita yang juga sudah berjuang untuk terus taat sampai mati ya. Nah biasanya kalau kami itu selain beribadah, kami juga ke kuburan ya. Saya biasanya kalau Paskah itu teringat akan mama saya yang sudah meninggal gitu. Jadi kami ke kuburan, kami membersihkan dan kami berdoa sambil mengingat bagaimana baiknya mama waktu itu untuk merawat kami, mendidik kami sehingga kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang bisa berharga bagi keluarga dan juga bagi lingkungan sekitar. Mungkin itu yang tambahan dari saya. Terima kasih Pak Aswin. Semua. Terima kasih Pak Aswin. Wah maknanya sangat bagus Luar banget ya. biasa sekali Teringat ya. dengan orang terkasih Iya. yang sudah meninggalkan kita pada saat Pasti Paskah. tentunya Iya, Warren Siska. ya. Nah makna Paskah Siska yakin semua itu punya makna tersendiri-sendiri Betul, ya. Siska. Dan untuk itu 1-2 orang mungkin tidaklah cukup ya. Siska ingin menyapa yang ada di Medan, Horas Paroy Victor. Apa kabarnya Bapak? Untuk mikrofonnya Pak mungkin dapat lebih dekat lagi karena belum terdengar di studio dan untuk rekan-rekan sekalian. Suaranya belum masuk. Oke, Masih belum bisa terdengar ya masih Sis, ya? belum bisa Iya. terdengar. Oke, mungkin Pak Roy bisa mempersiapkan headset mungkin ya Pak Roy ya supaya Iya. bisa lebih terdengar lagi. Tapi Kita bisa menyapa yang perwakilan terakhir nih Siska. perwakilan Ini terakhir tadi ada dari siapa? Medan, ini juga ada satu dari jauh nih Siska. Kita mau sapa Bapak Samuel Lubis, perwakilan dari pekerja unit Makassar. Halo Bapak, apa kareba? Bapak Samuel Lubis. Apakah sudah tergabung dengan kita? Halo Bapak Baci Pak. Selamat Paskah Pak Samuel.
Sama-sama, selamat Paskah buat kita semua. Iya Pak, Bapak sama seperti tadi Pak, Bapak boleh ceritakan nggak Pak makna Paskah untuk Pak Samuel Lubis di tahun 2021 ini Pak? Silakan Pak. Kalau Paskah ya udah tiap tahun kita rayakan, tapi pasti selalu ada yang spesial ya. Kalau untuk saat ini masa-masa pandemi, kalau menurut saya kita harus dari cermin pengorbanan dari Tuhan Yesus, mungkin kita juga ikut menjadi mengorbankan sedikit kenyamanan kita untuk membantu teman-teman yang masih dalam keadaan bencana. Mungkin itu, Mas. Terima kasih Bapak Samuel. Ya, selamat Paskah untuk Bapak Samuel dan keluarga. Dan mungkin kita akan menyapa kembali untuk Bapak Roy Victor. Apakah sudah bisa? Suaranya apakah sudah bisa Bapak? Oke, mohon maaf sekali Bapak, kita percaya Pak Roy dan keluarga juga mempunyai makna Paskah yang sungguh luar biasa. Dan kita semua yang ada dimanapun dari Sabang sampai Merauke di Indonesia maupun di luar negeri punya makna Paskah yang sungguh indah di tahun 2021 ini. Betul sekali. Dan untuk selanjutnya Warren, kita akan ada acara apa lagi nih? Jadi selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan Paskah. Yang pertama kita akan mendengarkan sambutan Paskah dari Bapak Komisaris Utama, Bapak Basuki Cahayapurnama. Dan yang kedua, kita akan mendengarkan sambutan dari Direktur Utama Pertamina, Ibu Nike Widiawati. Mari kita saksikan. Para perwira, selamat Paskah. Kita tentu berharap melalui kemenangan kebangkitan Kristus dari kematian, para perwira yang khusus beragama Kristen bisa juga bangkit untuk memulihkan keadaan perusahaan maupun secara ekonomi bangsa Indonesia secara umumnya. Sekali lagi Tuhan memberkati, melindungi kita. Pasca kita jadikan sebagai showcase buat perwira yang beragama Kristen untuk mempertontonkan bahwa Tuhan kita sungguh hidup dan kita adalah anak-anak yang menjadi saksi baginya. Jadi Tuhan memberkati. Yang saya hormati Dewan Komisaris, Direksi PT Pertamina Persero dan Subholding Pertamina, Komisaris dan Direksi Anak Perusahaan PT Pertamina Persero, seluruh keluarga besar umat Kristiani Pertamina, tamu undangan perayaan Paskah PT Pertamina Persero. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bersama-sama merayakan Paskah tahun 2021 dengan penuh khidmat. Meskipun kita tidak bisa berkumpul merayakan bersama di satu tempat, hendaknya dengan situasi dan kondisi saat ini, kita senantiasa mematuhi protokol kesehatan, tidak mengurangi makna Paskah itu sendiri bagi umat Kristiani di lingkungan Pertamina. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat Kristiani Pertamina yang saya hormati, kita sudah menetapkan target 2021. Pada kesempatan ini, mari kita merefleksikan upaya-upaya yang sudah dan akan kita lakukan di sepanjang tahun 2021 untuk mengupayakan pencapaian target yang ingin kita raih dalam memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat Indonesia. Kita tahu bahwa 2 minggu yang lalu terjadi insiden kebakaran tangki T301 di area Kilang Balongan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Namun, kita terus memastikan pasokan bahan bakar minyak secara nasional tetap aman dan terkendali. Terima kasih atas doa dan dukungan seluruh perwira untuk penanggulangan insiden, termasuk juga menyebarkan informasi positif yang valid, akurat, dan berasal dari perusahaan. Selain itu, masih di tengah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung, sebagai upaya percepatan dan lancarnya proses vaksinasi untuk terwujudnya herd immunity, saat ini kita ikut serta dalam program sentra vaksinasi bersama BUMN sejak bulan Maret 2021. Saya menghimbau
perwira Pertamina agar tetap dalam kondisi fit dan menjaga kesehatan. Apresiasi tertinggi tidak lupa kami sampaikan kepada perwira yang secara terus-menerus turut serta dalam perjuangan melawan COVID-19, baik yang berjuang di fasilitas kesehatan maupun relawan, petugas kesehatan, dan juga para pekerja yang terus disiplin mematuhi protokol kesehatan dimanapun berada. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat Kristiani Pertamina yang saya banggakan, kita juga telah memasuki milestone kedua dalam perjalanan transformasi Pertamina. Pada Rabu, tanggal 24 Maret 2021 lalu, telah dilakukan pelimpahan kewenangan dan kuasa dari holding ke subholding. Kini, subholding memiliki kewenangan untuk menjalankan bisnis dan keputusan-keputusan strategis di dalam proses bisnis masing-masing. Perjalanan transformasi Pertamina masih akan berlanjut. Masih ada banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan agar subholding dapat bergerak lebih cepat, tumbuh lebih sehat, lebih pesat, dan lebih besar. Untuk itu, saya berpesan kepada seluruh Pertamina untuk mendukung secara aktif pelaksanaan transformasi Pertamina. Kita bersyukur telah menjalani tahun 2020 dengan baik dan memohon agar terus diberikan kemudahan menjalankan tugas, tanggung jawab, dan kepercayaan yang diberikan pemerintah dan masyarakat kepada kita. Kita juga memohon agar pandemi COVID-19 ini bisa segera berakhir dan tahun 2021 bisa menjadi momentum bagi Pertamina dan insan Pertamina untuk melanjutkan transformasi besar demi tercapainya Pertamina sebagai world class energy company. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat Kristiani Pertamina yang berbahagia, melalui perayaan Paskah tahun 2021, umat Kristiani di lingkungan Pertamina dituntut untuk menjadi pribadi yang berpaling kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Saat ini, masih bukan saat yang tepat untuk berharap mendapatkan semua yang kita inginkan, tapi merupakan saat di mana kita harus mensyukuri semua yang sudah kita miliki. Para perwira, apapun kondisinya, jangan lupa untuk bersyukur, saling berbagi, menyisihkan rezeki kita kepada orang-orang yang kurang beruntung di sekitar kita, sebagai bagian dari keberpalingan kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya percaya bahwa pekerja Kristiani semua dapat menjadi pribadi yang lebih baik, serta senantiasa solid dalam mendukung kemajuan dan transformasi Pertamina di segala lini. Akhir kata, atas nama pribadi dan mewakili direksi Pertamina, saya mengucapkan selamat Paskah. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita semua. Luar biasa sekali ya. Warren. Iya. Itu yang baru namanya kecil-kecil cabai rawit Banget. ya. Suaranya benar-benar kayak dari surga ya, benar-benar memberkati kita semua ya. Betul Siska, ya. sekali nih buat adik-adik Iya. sekalian yang ingin melayani juga boleh kok ikutin jejak Kak Jiva ya. Benar, nanti mungkin ada idola cilik atau apapun itu bisa diikuti oleh adik-adik. Iya Oke nggak sih? dia. Iya. Ya mungkin karena dengerin Ziva nyanyi, Siska juga pengen nyanyi nih Warren. Aku juga pengen nyanyi, boleh nggak aku nyanyi sekarang ini? Daripada kamu nyanyi, mending kita bagi-bagi hadiah aja deh ya. Baiklah Siska. Oke nih Bapak dan Ibu sekalian, Iya. kita akan berbagi hadiah ya. Tetapi dengan adik-adik kita tercinta dari putra dan putri dari perwira nih. Betul sekali, jadi panitia sebelum acara ini mengadakan kompetisi untuk menghias Paskah Siska. Jadi putra-putri dari para perwira itu bisa menghias telur Paskah, kemudian videonya itu bisa di-upload, kemudian di-tag ke Instagramnya Bakor Kris. Dan panitia akan menilai dan nantinya yang menang 10 besar
akan mendapatkan hadiah spesial dari panitia, Siska. Wow, tentunya adik-adik di sana yang sudah ikut dalam acara ini dan lomba menghias telur Paskah sudah nggak sabar lagi nih. Benar, Siska. Anakmu ikut gak, Siska? Anak aku Iya. mungkin beberapa tahun lagi anak aku akan ikut. Warren. Baiklah, bareng sama anakku nanti. Oke lah ya. Iya. Kalau Siska ikut boleh nggak sih? Kamu sepertinya masih bisa sih, Siska. Masih bisa ya, Iya. tapi kalau tahun ini sudah terlambat ya. Terlambat, Siska. Udah tidak mencukupi umur kamu, Siska. Oke nih Warren, tanpa Iya. berlama-lama kita akan langsung siapa saja sih 10 terbesar dari lomba telur Paskah? Ini dia. Oke, selamat untuk baik. adik-adik pemenang menghias telur Paskah. Wah, kreatif sekali ya anak-anak Kreatif Tuhan banget. ya, Siska ya. Luar Jangan biasa loh. Jangan lupa pokoknya adik-adik untuk minta hadiahnya ke mama papanya. Emang adik-adik dapat apa sih Warren? Lumayan loh, ini untuk 10 adik ini akan mendapatkan saldo link aja senilai 250.000. Lumayan loh, bisa beli mainan. Lumayan sekali. Buat jajan, ya nggak, Siska? Betul. Iya. Nah, mungkin itu hadiah untuk adik-adik kita yang Betul sudah sekali. mengikuti lomba menghias telur Paskah. Iya. Nah, papa mamanya otomatis juga ingin hadiah. Ya Bisa nggak? nggak, Siska? Gimana Bisa caranya? dong. Kalau di sini siapapun bisa dapat hadiah. Karena apa Warren? Karena tadi kita kan sudah mengumumkan untuk jangan lupa mengisi absen pada saat awal ibadah ya, Siska. Betul. Karena sekarang kita akan mengundi 10 rekan-rekan yang akan mendapatkan souvenir dari Panitia Paskah 2021. Oke nih Warren, tanpa berlama-lama lagi Siska Baik. jadi penasaran sih siapa pemenangnya untuk door prize hari ini? Apakah Siska? Atau saya Apa juga? kamu? Iya. Kalau kita berdua menang, habis ini kita mau kemana? Kita bisa makan siang di Lapo, Siska. Tapi tetap dengan protokol kesehatan Betul, nih ya. Siska. Langsung saja ya, Siska. Oke, Kita akan undi. kita undi yang Baik. pertama. Silakan diundi. 10 pemenang saldo link aja dapat menghubungi panitia dan Bapak dan Ibu jangan lupa untuk subscribe Instagram kita ya Dan juga jangan lupa YouTube kita. Benar, YouTube di Bakor Kris Pertamina. Iya. Follow juga Instagramnya ya, Betul karena sekali. di situ juga ada informasi-informasi terkini mengenai Bakor Kris Iya. yang bisa Bapak Ibu dapatkan. Baiklah, Siska. Warren, sedih nggak sih kita sudah berada di penghujung acara? Sedih banget, Siska. Cuma dari tadi mulai dari ibadah sampai juga perayaan seru sekali ya, Siska ya. Seru ya. banget, luar biasa. Iya. Ibadah kita yang luar biasa, kita semua terberkati ya Warren ya Betul di sini sekali, ya. Siska. Nah untuk itu kita juga ingin menyapa nih Bapak dan Ibu dan jemaat terkasih semuanya yang sudah bergabung di Zoom. Kita persilahkan untuk menghidupkan kamera dan mikrofonnya karena kita ingin bersukaria dan menyapa teman-teman semuanya yang sudah bergabung di ibadah Bakor Kris 2021. Halo semua, ayo nyalakan semua kameranya. Kita mau lihat muka-muka yang telah diberkati Tuhan. Wah, luar Ayo. biasa. Ada sekitar 5.000 peserta nih. Wah, ramai sekali ya. Wow, Berarti luar seluruh pekerja biasa ya. Pertamina ini ya. Iya, senang Iya. juga nih Warren ya. Iya. Walaupun kita saat ini secara online ya, tapi Bapak dan Ibu semuanya dimanapun berada bisa bergabung bersama kita baik di Zoom maupun di YouTube kita. Boleh. Kita boleh sapa sekali lagi, Siska. Halo semuanya. Lambaikan tangan Halo, semua. selamat Paskah. Halo, selamat Paskah semuanya. Tuhan Yesus berkati. Baiklah, Siska. Oke Warren, berakhir sudah acara kita di hari ini. Kita juga patut ucapkan terima kasih kepada siapa saja Warren? Berterima kasih untuk Bakor Kris Pertamina, juga untuk Panitia Paskah 2021, dan terakhir untuk rekan-rekan perwira Pertamina dimanapun kalian berada. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf jika terdapat salah kata atau perbuatan selama kita berdua memimpin acara kita di hari ini. Dan akhir kata, saya Siska. Saya Warren, selamat Paskah tahun 2021. Dan sampai jumpa di Paskah tahun 2022. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah semua. Selamat Paskah. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan.
Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamat. Hosana, Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana.